antara komunisme, sosialisme, dan Zionisme. Itu dua akar latar belakang yang berbeda. Kalau Zionisme itu dari orang-orang Yahudi. Yahudi ini disebut dengan 3 sebutan. Yang pertama dengan Al-Iber. Iber itu artinya menyeberang, diaspora. Maka bercerita tentang orang Zionis ini atau orang Yahudi atau orang Israel itu harus bercerita tentang diaspora. Masa-masa pembuangan, buang di Mesir, buang kemana, antar benua, terus kembali lagi ke Kanaan. Setelah puluhan abad, ratusan tahun, akhirnya dia pengen merebut negara kembali di Palestina. Al-Iber, menyeberang benua maksudnya. Kemudian yang kedua disebut dengan Israel. Sebutan yang paling dia sukai adalah Israel. Ya, Israel itu sebutan yang paling disukai. Riwayatnya dulu, dan ini dimuat di dalam Perjanjian Lama, si Yakub itu berantem dengan Tuhan satu malam full bergumul dengan Tuhan. Ini luar biasa, ini cerita Perjanjian Lama ini, bagaimana seorang bernama Yakub itu bergumul berantem dengan Tuhan. Tuhannya diajak berantem. Dan menjelang fajar si Yakub itu sudah di sininya patah, tulang di dekat paha di pinggul sini ini patah. Tetapi Tuhan juga merasa lelah, akhirnya pergumulan dan pertarungan itu disudahi. Karena pertarungan itu melelahkan Tuhan juga, maka sekarang namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu Israel. Nah, karena di sininya sengkleh, lalu dia jalannya sudah tidak normal lagi gitu. Sampai sekarang orang Israel itu pantang makan daging di sini nih, di paha ini. Itu haram bagi dia. Gitu. Dia disebut Israel. Gelar dari Tuhan karena pergumulannya, dan Tuhan merasa lelah berantem sama Yakub. Kemudian yang ketiga namanya Yahudi. 1 Iber, 2 Israel, 3 Yahudi. Kalau disebut Yahudi itu menunjuk kepada satu bangsa yang khusus. Yahudi sebagai bangsa dan Yahudi sebagai agama itu tidak bisa dipisahkan. Orang Yahudi itu memeluk agama Yahudi, dan agama Yahudi tidak suka kalau dipeluk oleh orang selain Yahudi. Jadi Yahudi itu eksklusif. Ya, eksklusivitas itu terletak di dalam kata Yahudi. Orang Yahudi tidak suka kalau ada orang di luar Israel, di luar Yahudi memeluk agama Yahudi. Itu berbeda dengan orang Islam. Kalau ada orang lain masuk Islam, kita senang. Mereka enggak. Mereka menghendaki agar agama Yahudi itu khusus untuk orang Yahudi. Ya, untuk orang Yahudi. Nah, Yahudi ini komunitasnya kecil, ya, komunitasnya kecil. Tetapi sampai sekarang ternyata anak-anak kecil usia 6-7 tahun itu ketaatannya kepada Taurat bagi yang taat itu luar biasa. Sampai sekarang ketaatannya kepada Taurat tinggi sekali, ya, tinggi sekali. Dan hampir Bapak dan Ibu temukan di dunia ini pemenang Nobel dan tokoh-tokoh ilmuwan itu hampir semuanya Yahudi. Isaac Newton, ya, sampai kepada Marx juga ya Yahudi, ya. Sampai sekarang kalau Bapak dan Ibu buka yang namanya indeks, berbagai indeks lah ya, Yahudi itu tinggi sekali, ya. Persentase antara orang yang berpendidikan doktor dengan yang tidak itu di Yahudi itu sekitar 1:70. Bukan, maksud saya 1:5. Itu 1:5. Kalau kita itu 1:70. Jadi kalau ada 70 orang, 1 dokter, itu di Indonesia. Tetapi kalau di Yahudi sana, kalau ada orang 5, itu satunya mesti dokter. Kayak begitu. Dunianya sudah maju. Di sana itu Mas, sekarang, sampai sekarang maksud saya, ada yang namanya 10 school. 10 school itu sekolah 10. Sekolah 10 itu setiap tahun dia hanya menerima 10 orang. 10 orang murid, 10 orang siswa. Nggak perlu banyak-banyak, perlu 10. Tapi yang 10 ini luar biasa, pintar.
boleh diuji oleh siapa saja, dan dijamin kalau keluar dari sekolah itu nilainya semuanya 10. Pintar sekali, 10 school namanya, ya, 10 school. Dan itu dikatakan di dalam Al-Quran. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku Allah, dan sungguh aku Allah, faddaltukum, melebihkan kamu, alal alamin, atas manusia seluruh alam. Kepandaiannya itu luar biasa. Kalau masalah pintar nggak ada yang meragukan. Orang Yahudi itu pintar sekali, tapi akhlak, adab itu yang tidak ada. Maka orang pintar tanpa adab menghancurkan. Maka kata Al-Quran, dia akan menghancurkan dunia ini 2 kali lipat dari yang bisa dilakukan orang lain menghancurkan dunia. Nah, begitu. Otaknya itu luar biasa. Siapa? Newton, ya, Newton. Kata para ahli, otaknya itu baru dipakai 10%. 10% pinternya kayak gitu. Apalagi kalau maksimal. Ya. Makanya ada joke itu lelucon. Di Yahudi, di Israel sana terjadi tabrakan, blak gitu. Orangnya udah 40 tahun gitulah, tabrakan, koma, bawa ke rumah sakit. Tim dokter operasi, ternyata otaknya itu gegar, rusak. Orang tuanya dipanggil. Ini orang ini hanya 2. Dia meninggal dunia dalam keadaan konyol, atau kalau mau selamat otaknya diganti. Pilih mana? Kata keluarganya, otaknya diganti biar hidup lebih lama. Tapi keluarganya minta, tapi jangan orang Israel, jangan orang Yahudi. Orang mana? Orang Indonesia. Gantilah dengan otak orang Indonesia. Lo kenapa? Karena kalau orang Israel, orang Yahudi itu otaknya sudah keropos-keropos, rusak karena sering dipakai. Otak orang Indonesia itu masih utuh-utuh karena jarang dipakai. Nah, orang Yahudi, Ibrani atau Israel itu tadi mempunyai gerakan. Gerakannya itu untuk kembali ke satu negara yang disebut Israel. Di Palestina itu, di sana ada bukit yang disucikan, namanya Bukit Zion. Bukit Zion yang disucikan itu, tempat mereka kembali, itu dinamakan Zionisme. Zionisme itu bisa kembali ke sana itu apabila diikuti dengan 2 gerakan. Yang pertama gerakan ekonomi, yang kedua gerakan politik. Gerakan politik, orang Yahudi tidak senang jadi presiden, tidak senang jadi raja, tidak senang jadi perdana menteri, tidak senang jadi pemimpin sebuah negara. Silahkan orang lain yang jadi pemimpin. Tetapi siapapun pemimpin negara itu harus bisa diatur oleh Yahudi. Nah, kemudian yang kedua, gerakan ekonomi. Ya, gerakan ekonomi, karena mereka meyakini orang itu kalau punya uang maka bisa mengatur segala sesuatu. Inilah kemudian yang melahirkan kapitalisme itu. Maka saya berpendapat bahwa Zionisme itu lebih dekat kepada kapitalisme, tetapi dia agak jauh dengan sosialisme atau komunis. Dan sekarang yang terjadi di tempat kita adalah negara ini bukan berkedaulatan rakyat, tetapi berkedaulatan uang. Uanglah yang menentukan. Pernah tidak masyarakat Indonesia ini yang terpilih itu karena ilmunya, karena pendidikannya tinggi? Ada nggak gubernur atau bupati dipilih karena pendidikannya tinggi, dia ilmunya mendalam, kayak Ustadz Ansarullah ini? Nggak ada. Ada nggak orang memilih kepala daerah, gubernur atau bupati atau wali kota itu karena ibadahnya bagus, akhlaknya tinggi? Tidak. Tetapi karena dia mampu membayar satu suara 100, 150, 200 ribu kali sekian, maka dia menang. Maka kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, kedaulatan ada di uang. Nah, itu dia, keuangan yang berkuasa. Saya berpendapat begitu, nanti kalau kira-kira tidak cocok diperbaiki. Tetapi Zionisme ini gerakannya lebih kepada kapitalisme. Dan kita itu, saya dan Anda semua sekarang ini sedang dalam cengkeraman kapitalisme yang luar biasa. Ya, sampai ke desa-desa, sampai ke tempat-tempat jauh. Bapak dan Ibu jalan ke Bengkunat, jalan ke Nambur, jalan ke Pulau Pisang, ternyata kapitalisme di situ luar biasa.
dan itu adalah Yahudi.